Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asradi Mustafa, Pendidikan Teknik Mesin kelas 02. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video mengenai mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Mekanika Fluida. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu mekanika fluida serta contoh soal dan soal-soalnya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu mekanika fluida. Mekanika fluida adalah studi tentang fluida baik yang bergerak, dinamika fluida atau statika fluida. Baik gas maupun cairan diklasifikasikan sebagai fluida, dan jumlah aplikasi rekayasa fluida sangat besar. Pernapasan, aliran darah, renang, pompa, kipas angin, turbin, pesawat terbang, kapal, sungai, kincir angin, pipa, rudal, gunung es, mesin, filter, jet, dan sprinkler, untuk beberapa nama. Jika dipikir-pikir, hampir semua yang ada di planet ini adalah fluida atau bergerak di dalam atau di dekat fluida. Inti dari subjek aliran fluida adalah kompromi yang bijaksana antara teori dan eksperimen, karena aliran fluida adalah salah satu cabang dari mekanika. Aliran fluida memenuhi seperangkat hukum dasar yang terdokumentasi dengan baik, dan dengan demikian banyak perawatan teoritis tersedia. Konsep cairan. Dari sudut pandang mekanika fluida, semua materi hanya terdiri dari dua keadaan, fluida dan benda padat. Perbedaan antara keduanya sangat jelas bagi orang awam, dan merupakan latihan yang menarik untuk meminta orang awam menjelaskan perbedaan ini ke dalam kata-kata. Perbedaan teknis terletak pada reaksi keduanya terhadap tegangan geser atau tangensial yang diterapkan. Padatan dapat menahan tegangan geser dengan defleksi statis. Cairan tidak bisa. Setiap tegangan geser yang diterapkan pada fluida, sekecil apapun, akan mengakibatkan pergerakan fluida tersebut. Fluida bergerak dan berubah bentuk terus-menerus selama tegangan geser diterapkan. Sebagai akibat wajar, dapat dikatakan bahwa fluida diam harus dalam keadaan tegangan geser 0. Keadaan yang sering disebut kondisi tegangan hidrostatis dalam analisis struktur. Dalam kondisi ini, lingkaran Mohr untuk tegangan berkurang ke suatu titik, dan tidak ada tegangan geser pada bidang manapun yang memotong elemen yang mengalami tegangan. Dengan adanya definisi fluida ini, setiap orang awam juga mengetahui bahwa ada dua kelas fluida, yaitu cairan dan gas. Sekali lagi, perbedaannya adalah masalah teknis mengenai efek gaya kohesif. Cairan yang tersusun dari molekul yang relatif padat dengan gaya kohesif yang kuat cenderung mempertahankan volumenya dan akan membentuk permukaan bebas dalam medan gravitasi jika tidak dibatasi dari atas. Contoh 1.1. Sebuah benda memiliki berat 1000 lbf saat terkena gravitasi bumi standar G sama dengan 32,174 ft per S pangkat 2. A. Berapa massanya dalam kilogram? B. Berapakah bobot benda ini di Newton jika terpapar percepatan standar bulan G bulan sama dengan 1,62 meter per sekon pangkat 2. C. Seberapa cepat benda akan berakselerasi jika gaya total 400 lbf diterapkan padanya di bulan? Solusi. Kita perlu mencari A. massa, B. berat di bulan, D. dan C. percepatan benda ini.
Ini adalah contoh faktor konversi yang cukup sederhana untuk sistem unit yang berbeda. Tidak ada data properti yang dibutuhkan. Contoh ini terlalu mudah untuk sketsa. Bagian A. Hukum Newton dalam kurung 1.2 berlaku untuk berat dan percepatan gravitasi yang diketahui pemecahan untuk M.2 F sama dengan W sama dengan 1000 lbf sama dengan mg sama dengan dalam kurung M dalam kurung 32,174 ft per sekon pangkat 2 atau M sama dengan 1000 lbf per 32,74 ft per sekon pangkat 2 sama dengan 31,08 slugs dikonversi ke dalam kilogram. M sama dengan 31,08 slugs sama dengan dalam kurung 31,08 slugs dalam kurung 14,5939 kg per slugs sama dengan 454 kg. Bagian B. Massa bodi tetap 454 kg terlepas dari lokasinya. Persamaan dalam kurung 1.2 berlaku dengan percepatan gravitasi baru dan karenanya menjadi bobot baru. F sama dengan W bulan sama dengan mg bulan sama dengan dalam kurung 454 kg tutup kurung. Kemudian dalam kurung 1,62 meter per sekon pangkat 2 tutup kurung sama dengan 735 Newton sama dengan 165 lbf. Bagian C. Bagian ini tidak melibatkan berat atau gravitasi atau lokasi. Ini hanyalah penerapan hukum Newton dengan massa yang diketahui dan gaya yang diketahui. F sama dengan 400 lbf sama dengan ma sama dengan dalam kurung 31,08 slugs tutup kurung. A. Pemecahannya menjadi alfa A sama dengan 400 lbf 31,08 slugs sama dengan 12,87 ft per sekon pangkat 2 dalam kurung 0,3048 m per ft tutup kurung sama dengan 3,92 meter per sekon pangkat 2. Percepatan ini akan sama di bumi atau di bulan atau dimanapun. Soal bab 1. Nomor 1. Tabel A.6 mencantumkan kepadatan atmosfer standar sebagai fungsi ketinggian nilai ini untuk memperkirakan secara kasar. Katakanlah dalam faktor 2 jumlah molekul udara di seluruh atmosfer bumi. Jawabannya itu nilai atmosfer dikali jumlah kotor sama dengan molekul atmosfer sama dengan 101,325 Pa dikali 2 jumlah kotor sama dengan 202,650 Pa. Jadi jumlah molekul udara di seluruh atmosfer adalah sama dengan 202,650 Pa. Untuk elemen segitiga pada gambar P1.3 tunjukkan bahwa permukaan cairan bebas yang miring dalam kontak dengan atmosfer pada tekanan Pa harus mengalami tegangan geser dan karenanya mulai mengalir. Petunjuk perhitungan berat fluida dan tunjukkan bahwa kondisi tanpa geser akan menyebabkan gaya horizontal tidak seimbang. Jadi jawaban dari nomor 2 yaitu jadi besar fluida sama dengan berat atmosfer standar sama dengan
101,325 Pa. Dan ketika atmosfer dalam gambar P2,3 tidak mengalami tegangan geser pada gambar tersebut, maka gaya pada atmosfer tidak akan seimbang. Nomor selanjutnya pada bab 1 yaitu nomor 3. Pasir dan bahan butiran lainnya tampak mengalir, artinya Anda dapat menuangkan dari wadah atau hopper. Ada seluruh buku teks tentang transportasi bahan granular dalam kurung 54. Karena itu, apakah pasir itu pasir Flida? Jadi, jawaban dari nomor 3 ini adalah ketika pasir mengalami perubahan dengan cara mengalir, maka pasir tersebut termasuk Flida, karena Flida memiliki sifat tidak menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir. Selanjutnya yaitu contoh bab 2. Kita dapat melihat sketsa gambar pada gambar 2.1 dan gambar 2.5. Contoh 2.1. Danau Newfound. Danau artinya tawar di dekat Bristol. New Hampshire memiliki kedalaman maksimum 60 meter dan tekanan atmosfer rata-rata 91 kPa. Perkirakan tekanan absolut dalam kPa pada kedalaman maksimum ini. Solusi sketsa sistem. Bayangkan gambar 2.5 adalah danau yang baru ditemukan dengan ketinggian H sama dengan 60 meter dan Z sama dengan 0 di permukaan. Nilai properti dari tabel 2.1, Y air sama dengan 9.790 Newton per meter pangkat 3. Kami diberi Fatmos sama dengan 91 kPa. Langkah solusi. Terapkan persamaan dalam kurung 2 kurang 15 tutup kurung ke titik terdalam. Gunakan satuan SI Pascal bukan kilopascal. P max titik 2 PA dikurang Y Z sama dengan 91.000 PA dikurang dalam kurung 100 dalam kurung 970 Newton per meter pangkat 3 tutup kurung. Kemudian buka kurung dikurang 60 meter. Kemudian tutup kurung sama dengan 678,400 PA sama dengan 674 kPa. Selanjutnya kita membahas soal dari bab 2. Soal pertama yaitu sebuah tabung pisometer kaca vertikal bersih memiliki diameter dalam 1 mm. Saat tekanan diterapkan, air di 20 derajat Celcius naik ke dalam tabung sampai ketinggian 25 cm. Setelah mengoreksi tegangan permukaan, perkirakan tekanan yang diterapkan di PA. Jawabannya diketahui D sama dengan tabung pisometer kaca vertikal sama dengan 1 mm. T sama dengan 20 derajat Celcius. H sama dengan 25 cm. Ditanyakan perkiraan PA sama dengan penyelesaian. T sama dengan 1 meter dikali 25 meter per 1000 kPa dikali 20 derajat Celcius sama dengan 0,5 PA. Soal selanjutnya itu soal nomor 2. Pengukur tekanan seperti pengukur Bourdon pada gambar P2.4 dikalibrasi dengan piston bobot mati. Jika Bourdon gauge dirancang untuk memutar pointer
10 derajat untuk setiap dua psik tekanan internal. Berapa derajat pointer berputar jika piston dan berat total 44 Newton? Jadi jawabannya yaitu diketahui putaran pointer 10 derajat untuk setiap dua psik. F piston sama dengan 44 Newton. Ditanyakan berapa derajat pointer berputar jika piston dan berat total 44 Newton? Penyelesaiannya yaitu 10 derajat sama dengan 1/36 putaran. 1/36 putaran dikali 44 Newton sama dengan 0,05. 1/36 dikali 44 Newton sama dengan 1,22 Newton. Jadi hasilnya itu selanjutnya itu 10 kali 44 sama dengan 440 derajat. Selanjutnya yaitu contoh bab 3. Contoh dari bab 3 ini, tuliskan hubungan kekekalan massa untuk aliran yang stabil melalui pipa aliran atau aliran di mana-mana sejajar dengan dibilang dengan dinding dengan saluran masuk 1 dimensi tunggal dan keluar 2. Kita dapat melihat gambar E3.3 solusi U. Untuk persamaan aliran stabil berlaku dengan saluran masuk dan keluar tunggal. M sama dengan P1 A1 P1 sama dengan P2 A2 V2 sama dengan cons. Jadi dalam strum tube dengan aliran stabil, aliran massa konstan di setiap bagian tabung jika massa jenis konstan. Maka Q sama dengan A1 V1 sama dengan A2 V2 cons atau V2 sama dengan A1 per A2 V1. Aliran volume konstan dalam tabung aliran mempat yang stabil dan kecepatan meningkat seiring dengan berkurangnya luas penampang. Hubungan ini diturunkan oleh Leonardo dan Vinci pada tahun 1500. Soal dari bab 3. Air pada suhu 20 derajat Celcius mengalir melalui saluran elipsi sepanjang 30 cm dan tinggi 22 cm. Berapa kecepatan rata-rata dalam meter per sekon yang akan menyebabkan aliran dalam beban menjadi 500 lbf per sekon? Jawabannya itu diketahui T sama dengan 20 derajat Celcius, P sama dengan 30 cm, dijadikan meter yaitu 0,3 meter, T sama dengan 22 cm, kalau dijadikan meter yaitu 0,22 meter. Ditanyakan V sama dengan penyelesaian. V sama dengan T dalam kurung P kali T per 500 lbf per sekon. F sama dengan 20 derajat Celcius, 20 derajat dalam kurung 0,3 dikali 0,22 per 5000 lbf per sekon. V sama dengan 20 derajat Celcius dalam kurung 0,66 meter per 5000 lbf per sekon. V sama dengan 1,32 per 500. V sama dengan 0,00264 meter per sekon. Itulah tadi materi dari mekanika fluida serta penjelasan contohnya dan soal-soalnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.